wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-henti yang memuji puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dan juga mendengarkan kultum dari saya pada hari ini. Semoga dalam kultum hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Baik teman-teman, tepat pada tanggal 17 Ramadan diperingati mayoritas kaum muslimin di Indonesia sebagai Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Kapan turunnya Al-Quran? Dan apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yang pertama, secara bahasa Nuzulul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran, yaitu secara istilahnya Nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama sekitar 23 tahun. Disinilah letak perbedaan tanggal Nuzulul Quran. Mengapa ada yang memperingati Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan seperti pada mayoritas umat Islam di Indonesia, sedangkan di negara lain ada yang memperingati pada tanggal-tanggal lainnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa Nuzulul Quran adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yakni wahyu pertama yang turun kepada beliau di Gua Hira. Syekh Mana Al-Fatan menjelaskan dua perbedaan pendapat itu lebih terperinci. Pendapat pertama merupakan pendapat yang dipelopori oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185, surat Ad-Dukhan ayat 4 dan Al-Qadar ayat 1. Tanggal Nuzulul Quran itu memang banyak sekali perbedaan pendapatnya. Akan tetapi para ulama berpendapat bahwa ada yang bertepatan pada tanggal 7 Ramadan, ada yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, ada yang bertepatan pada tanggal 18 Ramadan. Akan tetapi mengikuti pendapat dari Al-Qudori dalam mudorotnya menguatkan tanggal 17 Ramadan adalah malam Nuzulul Quran. Lalu, apa sih sebagai seorang umat muslim kewajiban kita terhadap Quran? Karena yang penting itu sebenarnya bukan berapa tanggal Nuzulul Quran, karena ada perbedaan pendapat para ulama. Yang paling penting adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan yang disebut juga sebagai bulan Syahrul Quran. Nah, dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa beberapa hari yang telah ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan pemulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Nah, ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan Al-Quran bukanlah sebuah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah sebagaimana ayat di atas yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai pegangan hidup. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran atau tilawah. Pada bulan Ramadan ini tentunya kita berlomba-lomba untuk banyak membaca Al-Quran atau bertilawah. Yang ketiga yaitu mentadaburi. Tidak cukup hanya sekedar menghafal ataupun mentilawahnya, kita juga perlu mentadaburi ataupun bisa disebut juga sebagai menghayati isi dari Al-Quran. Yang keempat yaitu menghafalkan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca di dalam sholat tentunya perlu untuk dihafalkan. Dan banyak sekali keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang kau baca. Yang kelima yaitu mengamalkan Al-Quran. Setelah kita menghayati, mentadaburi, menghafal, membaca, dan mengimani Al-Quran, kita perlu untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang menjelaskan bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang keenam yaitu mendakwahkan dan mengajarkannya. Setelah kita mengamalkannya, kita perlu untuk mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana pada hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Yang ketujuh yaitu memperjuangkan Al-Quran dan juga membelanya. Yang kedelapan yaitu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya hablum minallah tetapi juga hablum minannas. Demikian 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran seperti yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan lebih memaknai momentum peringatan nuzul Al-Quran pada Ramadan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.